Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala meliris waktu di dalam Al-Qur'an dengan 5 penamaan. Waktu yang pertama disebut dengan Al-Asr. Waktu yang kedua disebut dengan As-Sa'ah. Waktu yang ketiga disebut dengan Ad-Dahar. Waktu yang keempat disebut dengan al-waktu, dan waktu yang kelima adalah al-ajal, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu kepada kita, khususnya manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebentar lagi kita akan menghadapi tahun 2022. Kita harus muhasabah, merenungi apa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai tahun 2022 kita jadikan untuk berpoya-poya, untuk bersenang-senang, tapi tahun 2022 hadir adalah sebagai renungan bagi kita. Sudah seberapa umur kita di dunia ini? Sudah seberapa kebaikan-kebaikan? Berapa kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan? Secara umum waktu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah masa sekarang, dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yang diberikan oleh Allah. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang beramal soleh. Yang ketiga adalah orang-orang yang menasihati di dalam kebenaran. Dan yang keempat adalah orang-orang yang menasihati di dalam kesabaran. Lalu bagaimana sumpah Allah dengan waktu? Menurut para mufassir menafsirkan ayat ini, demi masa, maknanya yang pertama demi waktu manusia berada di alam ruh, demi waktu manusia berada di alam dunia, di alam perut, demi waktu manusia berada di alam dunia, demi manusia berada di alam barzah, dan demi manusia berada di alam akhirat. Di alam ruh, wah tengadaan perjanjian Bapak Ibu. Perjanjian apa si tadang sida-sida Allah Subhanahu wa taala di alam ruh? Perjanjian tentang pengakuan kita sebagai makhluknya meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pencipta alam semesta. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mendeklarasikan dirinya, menyebut dirinya sebagai Tuhan, menyebut dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita ditanyakan, apakah kalian yakin, kalian percaya? Semua kita menjawab di alam ruh, bala syahidana.
benar kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ditaruhkan oleh Allah kepada kita, dan kita bawa melalui proses alam ruh, kemudian kita bawa di dunia ini, kemudian nanti kan kita bawa di alam barzakh, dan kita bawa juga di alam akhirat. Apa buktinya kalau kalimat ketauhidan ini kita bawa ke alam barzakh? Ada pertanyaan yang disebut dengan marrabbuka, siapa Tuhanmu? Bahkan ketika kita lahir, begitu kita lahir diazankan di telinga kanan, kemudian diiqamahkan di telinga kiri, itu menunjukkan bahwa ketika kita baru lahir dididik untuk mengenal Allah yang maha besar. Kita dididik untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW utusannya, bahwa kita lahir di atas pondasi tauhid dan akan kembali juga dalam keadaan bertauhid. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Ini pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Apa yang pernah Allah ikrarkan di alam ruh, bagaimana dengan alam ruh itu? Hanya Allah yang lebih tahu tentang alam ruh itu. Allah jawab di dalam Al-Quran surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, jikalau ada hamba-hambaku bertanya tentang ruh, ruh itu adalah urusanku. Dulu pernah ada orang-orang barat membedah beberapa manusia untuk meneliti di mana posisi ruh di dalam jasad manusia. Maka manusia yang telah dibedah ini dimasukkan di dalam laboratorium. Kemudian laboratorium ini segala alat-alat yang canggih dihidupkan. Seiring dengan dihidupkan alat-alat yang canggih ini untuk mendeteksi di mana keberadaan ruh, maka tiba-tiba seluruh alat-alat yang canggih itu meledak. Seiring dengan meledaknya alat-alat yang canggih tadi, maka pada saat itu juga profesor-profesor yang meneliti ruh itu mati secara mengenaskan. Kenapa Bapak Ibu? Allah menjawab di ujung ayat yang tadi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah memberikan ilmu kepada manusia amat sangat sedikit. Ulama tafsir ahli hikmah menafsirkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Andaikan semua masyarakat Lombok Tengah ini datang pergi ke Pantai Kuta, kemudian masing-masing orang membawa satu jarum, kemudian jarum itu dicelupkan di air laut itu, kemudian seluruh serentak masyarakat Lombok Tengah ini mengangkat jarum itu, setetes itulah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Ilmu-ilmu yang Allah berikan hanya setetes Allah titipkan semua di alam semesta ini. Makanya Allah perintahkan kita, dari setiap anugerah yang Allah titipkan kepada kita, dari setiap nikmat dan rahmat yang Allah titipkan kepada kita semua, maka hendaklah semua nikmat itu kita syukuri, supaya nikmat-nikmat yang Allah berikan akan senantiasa bertambah hari demi hari di dalam kehidupan kita. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum
inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kita mensyukuri nikmat Allah. Ini ayat ini sering sekali kita dengar, tapi aplikasinya yang sangat sulit. Jikalau kita mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan memberikan tambahan-tambahan nikmat. Sebaliknya kalau kita mengingkarinya, maka azab Allah amat sangat pedih. Menurut para ulama menafsirkan ayat ini, ada 3 makna syukur itu. Syukur terbagi menjadi 3. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan ucapan. Dan yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Hati adalah cerminan kehidupan manusia. Hati bisa membuat orang menjadi baik, hati juga bisa membuat orang menjadi buruk. Lisan juga bisa membuat orang menjadi baik, dan lisan juga bisa membuat orang menjadi buruk. Kemudian amaliyahnya bisa membuat dia menjadi baik, dan bisa juga membuat manusia itu menjadi buruk. Hati sangat berat untuk ditata. Bu, ada berapa jenis syukur, Bu? Yang pertama adalah syukur dengan hati. Yang paling berat di dalam diri kita adalah hati. Menjaga hati ini adalah berat. Dan inilah yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat jabatan kita, Allah tidak melihat kekayaan kita, Allah tidak melihat keturunan kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kita. Kalau hati kita baik, insya Allah seluruh anggota tubuh baik. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, di dalam diri kalian ada segumpal daging, manakala segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Tangan akan menjadi baik, mulut akan menjadi baik, pikiran akan menjadi baik, penglihatan akan menjadi baik, kaki akan menjadi baik. Bila mana hati kita baik. Dan hati ini, kata Imam Ghazali, tidaklah dikatakan hati kalau tidak berbolak-balik. Maka begitu sulitnya hati ini untuk ditata dan dikelola, maka penting untuk kita senantiasa terus beristighfar untuk hati. Karena kita tidak tahu hati-hati ibu, kita tidak tahu hati-hatinya bapak seperti apa. Hanya Allah yang tahu tentang hati manusia. Apa yang terbersit di jelo sini, apa sih terkandung di dalam hati ente jelo sini. Mudah-mudahan di dalam hati ente pada selaku yang datang ke tempat yang sangat luar biasa. Kita di atas kali, di bawah jurang yang luar biasa. Mudah-mudahan hati kita tulus untuk datang ke tempat ini. Mudah-mudahan hati kita bening untuk datang ke tempat ini. Ketahuilah, setiap langkah pelunggu itu malaikat mengikuti langkah pelunggu. Bahkan malaikat itu membentangkan sayapnya untuk menaungi pelunggu yang datang ke suatu tempat yang disebut dengan majelis taklim. Dan Allah menurunkan rahmatnya, dan seluruh para malaikat itu mendoakan, memohonkan ampun kepada pelunggu. Kemudian ikan-ikan di lautan pun juga berdoa kepada Allah, memohonkan pelunggu ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu saja, semut-semut yang ada di dalam lubangnya berdoa, bermohon kepada Allah supaya pelunggu yang hadir dalam satu majelis itu diberikan ampunan oleh Allah dan rahmat oleh Allah. Bayangkan ikan, berapa banyak ikan di lautan yang mendoakan kita. Berapa banyak ikan di kali ini, dari ujung sampai terakhir itu. Berapa banyak semut yang melata di lubang, di bukit-bukit ini, yang kemudian bermohon kepada Allah supaya kita yang hadir dalam satu majelis itu diberikan oleh Allah ampunan. Bahkan ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, salah satu sahabat beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abdullah bin Mas'ud, ketahuilah bagaimana ganjaran orang-orang yang hadir dalam satu majelis. Orang-orang yang hadir dalam satu majelis kemudian menatap para ulama,
ibarat pelunggu mengeluarkan 1000 ekor unta, 1000 ekor kuda di jalan perang. Coba bayangkan, ini padilah pelunggu hadir dalam satu majelis. Pelunggu punya 1000 ekor kuda enggak? Bede pelunggu 1000 ekor kuda. Bayangkan, kalau pelunggu hadir dalam satu majelis, itu sama halnya pelunggu nyumbangan jaran 1000. La ilaha illallah. Kemudian sama halnya juga pelunggu membebaskan 1000 budak. Ini kelebihan orang di dalam satu majelis, yang mana selalu diberikan rahmat oleh Allah, diberkahi oleh Allah, terus diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semut-semut dan ikan-ikan di lautan mendoakan pelunggu. Baik, kita lanjut kepada wal asri. Yang pertama tadi adalah demi waktu kita berada di alam ruh. Kemudian waktu kita berada di alam kandungan, semua kita melalui fase alam perut. Siwak bulan 10 jelo telah dalam tianina. Bagaimana penderitaan seorang ibu yang mengandung, luar biasa lelahnya, luar biasa capeknya. Begitu kita keluar dari perut ibu, pengorbanan mereka antara hidup dan mati. Mereka bergelimang darah, bergelimang keringat untuk mengeluarkan kita dari dalam perut. Sungguh luar biasa penderitaan seorang ibu. Bu, lelah hidup melahiran apa pendek? Lelah pendek? Bapak lelah hidup pendek? Tak bisa, tak ditahu sama bapak. Dia tahu. Itu si mama aja ngorok doang. Betul bapak-bapak? Malam-malam istri-istri kita, ibu-ibu kita, ketika anak-anaknya kencing, ketika anak-anaknya berak, ibu yang duluan bangun, kita para laki-laki masih tidur. Luar biasa. Terima kasih ibu-ibu yang penderitaannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan balasan yang baik buat ibu-ibu. Allah menyebut ibu dengan begitu lelah. Wahnan ala wahdin wa fisalu fi amaini anishkurli wa liwalidaik ilayyal masir. Pelunggu dikatakan oleh Allah dalam keadaan lelah, dalam keadaan letih, dalam keadaan lesu. Dan pelunggu memberikan kami 2 tahun air susu ibu diberikan kepada bayinya. Betul bu? 2 tahun, bayangkan. Dan ibu adalah madrasah pertama di dalam mendidik anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah lembaga pendidikan pertama dan utama di dalam mendidik putra-putrinya. Sungguh begitu besar jasa-jasa ibu. Ada 3 jasa ibu yang begitu besar. Yang pertama, ibu mengandung. Kemudian ibu melahirkan. Dan yang ketiga, ibu menyusui. Kalau ditanya bapak pernah mengandung nggak? Pernah menyusui nggak? Pernah melahirkan nggak? Ih, katanya tidak pernah. Tidak, kami tidak pernah. Ibu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah atas karunia yang diberikan oleh Allah. Dan bagi kita sebagai anak-anaknya, harus berbakti kepada orang tua. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung ridha orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Kalau orang tua kita redha, Allah pun akan redha kepada kita. Sebaliknya kalau orang tua kita murka, maka Allah pun juga murka. Banyak riwayat yang dimana Allah tampilkan dalam kisah-kisah. Ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Alqamah, dan ada satu sahabat lain. Ketika ibunya Alqamah mendatangi rumah Alqamah, kemudian di situ istrinya Alqamah marah-marah kepada ibunya Alqamah, dan kemudian ibunya merasa kesal, dan bahkan Alqamah pun ikut apa yang dikatakan oleh istrinya. Lalu sang ibu pulang dan kecewa, lalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
supaya anaknya diberikan pelajaran. Doa Ibu Alqamah ini mampu menembus pintu-pintu langit, bahkan menggoncangkan arus, sehingga doa ibunya Alqamah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu ketika di saat sakratul maut Alqamah, ada Rasulullah SAW beserta para sahabat menuntun Alqamah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi Alqamah pun tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, coba cari, mungkin ada istrinya, tanyakan apa yang dikerjakan oleh Alqamah. Sahabat udah tahu bagaimana kesolehan Alqamah, bagaimana tekunnya beribadah. Setiap hari terus hadir mengikuti majelis-majelis Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabat lainnya. Maka satu ketika para sahabat mendatangi rumahnya Alqamah, lalu ditanya istrinya, wahai istri Alqamah, apa yang dilakukan oleh suamimu semasa hidup? Suami saya orang yang tekun beribadah, suami saya orang yang sangat taat, orang yang rajin beribadah. Lalu kemudian sahabat, masihkah ada ibunya Alqamah? Ternyata masih ada ibunya Alqamah. Lalu dipanggillah ibunya, dipanggil ibunya untuk mendatangi putranya yang sedang dalam keadaan nazak, sedang dalam keadaan sakratul maut, yang belum bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadirlah ibu Alqamah menyaksikan anaknya yang tidak bisa membaca 2 kalimat syahadat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai ibu, maafkan anakmu. Maka sang ibu mengatakan, saya tidak mau maafkan dia. Karena apa? Saya kecewa dengan ungkapannya, istrinya yang memarahi saya, kemudian dia ikut juga. Saya tidak terima perlakuannya dia. Kalau engkau tidak memaafkannya anakmu, dalam riwayat lain, saya akan bakar anakmu karena dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ketakutan seorang ibu ini, ibunya Alqamah. Kalau begitu ya Rasulullah, saya maafkan anakku. Maka seketika pada saat itu anaknya Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah hebatnya seorang tua. Di saat seorang anak dalam keadaan sakratul maut tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, gara-gara karena ada kesalahan sedikit sama ibunya, maka dia tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betapa besarnya dosa seorang anak ketika dia memarahi orang tuanya, bahkan berkata ah saja, itu termasuk dosa besar. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Berkata ah saja itu sangat berat, Bapak Ibu. Maka hormatilah orang tua sembari masih hidup. Yang sudah meninggal dunia, silahkan disedekahkan, diinfakkan di tempat kita ini. Masukkan amal-amal, niatkan untuk almarhum, almarhumah, keluarga kita, ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, sebagai bentuk wujud bakti kita kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Dan niatkan juga bagi ibu bapak kita yang masih hidup, supaya ada menjadi kebaktian kita kepada mereka. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, alam dunia. Kita saksikan dunia yang sekarang begitu banyak tantangan-tantangan silih berganti mewarnai kehidupan dunia. Tapi kita sebagai orang yang beriman, apapun yang ditampilkan oleh Allah, gempa bumi, tanah longsor, kemudian gunung meletus, tsunami, maka semua itu telah diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita sebagai orang yang beriman harus banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menggerakkan tsunami adalah Allah, yang menggerakkan gempa bumi adalah Allah, yang membuat angin puting beliung adalah Allah, yang membuat tanah longsor adalah Allah. Maka bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala musibah-musibah yang Allah berikan. Dan Allah memberikan solusi dalam setiap episode musibah yang terjadi di alam semesta ini. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah.
Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah perlindungan, mohonlah pertolongan, mohonlah benteng kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Para ulama membagi kesabaran itu dalam berapa tingkatan. Yang pertama adalah sabar dalam beribadah. Yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga adalah sabar dalam menggapai cita-cita. Dan yang keempat, sabar untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Si pertama, sabar dalam beribadah. Ibu sudah berapa jam menunggu tahu ini, Bu? Sudah berapa lama Ibu duduk di sini? Wafir jam. Sabar duduk Ibu. Duduknya pelungguh dalam satu majelis, duduk sesaat dalam satu majelis lebih baik daripada ibadah salat sunat 1 tahun. Coba bayangkan. Ada juga mengatakan duduknya seseorang dalam satu majelis sesaat jauh lebih besar daripada ibadah 1000 rakaat. 1000 rakaat salat sunat, terus pelungguh duduk dalam satu majelis, jauh lebih besar ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama membagi kesabaran itu menjadi 4 tingkatan yang tadi. Sabar kita dalam beribadah, sabar ketokol majelis ta'lim, sabar kita dengar, sabar kita nunggu tuan guru, sabar kita dengar fatwa-fatwa para ulama yang telah diberikan kepada kita, dan sabar kita melangkah ke tempat ini, sabar kita berjalan. Kesabaran itu setengah daripada iman. Dan kesabaran itu, orang yang sabar itu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Bu? Mau Bu? Apa dalilnya kalau orang-orang sabar itu bersama Allah? Inna Allah bareng dengan si sabar. Berat sabar itu, Bu. Berat. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang paling pahit melebihi pahitnya racun adalah sabar. Kalau kita tidak sabar menuntut ilmu, tidak akan ada orang yang jadi ulama. Kalau tidak sabar menuntut ilmu, tidak akan ada orang jadi ustaz. Kalau tidak sabar menuntut ilmu, tidak ada seorang tuan guru. Hanya dengan kesabaran dan kesabaran sampai berpuluh-puluh tahun duduk di pondok pesantren, mutlaah kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, nahwu sharaf, dan semua kitab-kitab yang ada di pondok pesantren. Kalau bukan karena kesabaran, kita tidak akan bisa meraih ilmu itu. Hanya dengan kesabaran orang bisa sukses. Hanya dengan kesabaran orang bisa menggapai cita-citanya. Hanya dengan kesabaran orang bisa lulus di dunia, bisa lulus di alam barzakh, dan bisa lulus di akhirat kelak. Kalau tidak ada kesabaran, maka gagal kita di dunia ini. Maka penting kita menanamkan kesabaran dalam situasi apapun. Karena memang kesabaran itu lebih pahit daripada racun. Tetapi ketika kita mampu menghadapi dengan kesabaran, maka ujung-ujungnya adalah kesuksesan. Bu, mau tanya, pilih no manis atau pahit, Bu? Pilih no manis atau pahit? Kenapa Ibu bilang manis? Tapi yang pahit itu bisa menyembuhkan atau tidak? Tidak selamanya yang pahit itu menjadi racun. Pria pahit, Bu? Pahit. Tapi enak enggak? Enak. Subhanallah. Para nabi-nabi terdahulu itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang berat-berat. Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah. Kemudian beliau berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau bermohon kepada Allah. Apa ungkapan Nabi Adam alaihissalam? Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Andaikan Engkau ya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Sudah nikmat tempatnya Nabi Adam di dalam surga, semua fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi datang iblis menggoda beliau yang kemudian memakan buah huldi, lalu kemudian Allah uji, Allah turunkan ke dunia ini. Andaikan tidak ada Nabi Adam dan Hawa, kita juga tidak akan lahir. Semua apa yang diberikan oleh Allah, ada hikmah di balik setiap episode kehidupan manusia. Nabi Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdakwah siang dan malam, tapi umatnya terus menyembah patung. Di dalam sebuah riwayat, hanya yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam 68 orang. Beliau berdakwah 950 tahun. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain 850 tahun. Begitu lama beliau berdakwah siang dan malam, hanya pengikutnya 68. Tapi beliau senantiasa sabar. Karena mereka umat-umatnya banyak menentang beliau, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera yang kemudian orang-orang yang setia mengikuti beliau, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dinaikkan di dalam bahtera itu, karena akan suatu saat akan terjadi banjir bandang. Dan ternyata Bapak Ibu, dalam catatan sejarah peradaban umat manusia, banjir atau tsunami yang paling besar yang pernah terjadi yang menghiasi alam semesta ini tidak lain adalah banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan, kata para ulama dalam satu riwayat, bahwa hujan 3 bulan berturut-turut tidak henti yang terjadi di zaman Nuh, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka ditenggelamkanlah penduduk umat Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk anaknya Kan'an, diluluh lantahkan, dihancurkan oleh Allah di tengah badai, di tengah gelombang yang begitu besar dan mengerikan. Nabi Yunus alaihissalam pernah diuji oleh Allah, yang ketika dia meninggalkan kaumnya yang tidak mau menyembah Allah, kaumnya yang menyembah matahari, kaumnya yang menyembah patung, kaumnya yang menyembah api, maka Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Maka di tengah lautan, kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus ibnu Matta alaihissalam, terjadi gelombang yang besar, kapal goyang. Akhirnya nahkoda mengatakan, siapa di antara kalian yang sial? Saya sial penumpang kapal niki. Akhirnya dicatat semua penumpang itu, kemudian diundi siapa yang jatuh namanya nanti, maka kita akan jatuhkan ke tengah laut, kita akan buang ke tengah laut, karena dialah yang membawa sial, sehingga terjadi gelombang besar, sehingga terjadi badai yang sangat besar. Maka singkat cerita, diundi, jatuhlah nama Nabi Yunus ibnu Matta. Maka nahkoda mengatakan, jangan dulu, kelihatannya ini orang baik. Maka apa yang terjadi lagi Bapak Ibu? Diundi sampai 3 kali, baru ketiga kalinya Nabi Yunus alaihissalam jatuh namanya, disitulah dibuang Nabi Yunus alaihissalam, kemudian ditelan oleh ikan. Dalam tafsir ada 2 nama ikan ini. Yang pertama namanya ikan Nun, yang kedua namanya ikan Hud. Lalu disitulah Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Yang pertama adalah kegelapan di dalam perut ikan, yang kedua kegelapan di dalam lautan, dan yang ketiga adalah kegelapan alam ini. Disitulah Nabi Yunus alaihissalam selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tasbih Nabi Yunus ibnu Matta alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba silakan baca Ibu. Bismillah. Ini yang dibaca oleh Nabi Yunus ibnu Matta. 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Kalau kita
unta yang ditelan ikan mati tidak? Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Dia terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Allahu akbar. Terus dibaca tasbih ini, tasbih selama 40 hari 40 malam. Maka ikan Nun itu kepanasan, tidak kuat. Akhirnya Nabi Yunus ibnu Matta alaihissalam disempruh, dikeluarkan dari perut ikan. Para nabi-nabi semuanya telah diuji oleh Allah, dan begitu besar ujian-ujian para nabi. Tadi Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kemudian Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anaknya yang tidak mau beriman kepada Allah, serta didatangkan banjir bandang terbesar sampai naik ke bukit Judi. Kemudian Nabi Yunus diuji oleh Allah, didatangkan ikan besar, kemudian menelan Nabi Yunus selama 40 hari 40 malam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam diuji oleh Allah, beliau dibakar oleh Raja Namrud, dan banyak sekali ujian-ujian. Ini semuanya para nabi-nabi itu adalah sabar menerima ujian-ujian yang diberikan oleh Allah sehingga perjuangan mereka lulus. Itu yang pertama tadi Bu, sabar dalam beribadah. Sabar pelungguh masih duduk di tempat ini? Sabar pelungguh masih mendengarkan pengajian? Sabar pelungguh nanti sampai jam 1? Subhanallah. Harus kita sabar. Kalau kita tidak sabar, tidak bisa kita akan menimba ilmu. Masih kuat duduk Bu? Masih kuat duduk Bu? Udah minum? Yang kedua adalah sabar di dalam menghadapi musibah. Ada beberapa ujian yang dirilis oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Yang pertama, Allah pasti akan menguji tiang pelungguh. Tuan guru pasti akan diuji dengan ujian-ujian yang telah dirilis dan ditetapkan oleh Allah, dan ini pasti akan terjadi kepada manusia. Yang pertama, Allah uji manusia dengan ketakutan. Bu, pernah merasakan takut nggak? Takut nggak kalau terjadi gempa 8 skala Richter? Takut kalau terjadi tsunami? Takut kalau terjadi tanah longsor? Allah telah menetapkan ujian ketakutan. Tapi ada 3 makhluk Allah, ada 3 hamba-hamba Allah yang tidak pernah takut menghadapi segala tantangan yang terjadi di alam semesta. Walaupun terjadi gempa bumi, terjadi tanah longsor, terjadi tsunami, terjadi gunung meletus, 3 manusia ini hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 3 manusia yang senantiasa takut kepada Allah? Bukan takut terhadap fenomena-fenomena yang dipersembahkan oleh Allah yang berupa gempa bumi. Mereka yang pertama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Hanya para ulama-ulama yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama-ulama, kenapa yang membuat para ulama itu menjadi takut kepada Allah? Mereka dibuat menjadi takut hanya kepada Allah karena dia tahu Allah yang menciptakan segala sesuatu ada di bumi ini. Bumi bergerak karena Allah yang gerakkan. Kemudian tsunami bergerak karena Allah yang gerakkan. Maka para ulama-ulama itu memahami fenomena alam ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, di tangannya lah segala kekuasaan. Di tangannya lah ada segala genggaman apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Dia berkehendak atas segala sesuatu. Ini yang
membuat para ulama itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap tampilan kejadian-kejadian di muka bumi sudah ada disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti di seluruh belahan dunia ini akan terjadi goncangan bumi secara merata dari masyrik sampai maghrib. Apa buktinya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Manakala terjadi goncangan bumi, manakala bumi bergoncang, maka bumi akan mengeluarkan beban beratnya. Artinya selaku bumi lengan masyrik sampai maghrib merata, sehingga BMKB tidak akan mampu mendeteksi kejadian yang serentak itu. Walaupun radar-radar dipasang sekarang di setiap pinggir laut yang dikatakan laut-laut yang berpotensi tsunami, tetapi saksikan Gunung Semeru meletus, Gunung Semeru erupsi, tidak mampu BMKG mendeteksi itu. Alat-alat semuanya itu error. Dulu ketika tsunami di Aceh, alat-alat itu juga tidak mampu mendeteksi, duluan dierorkan oleh Allah. Di Banten pernah terjadi tsunami, berapa ribu orang yang meninggal dunia, di Palu ditenggelamkan bersama rumahnya. Tapi para ulama-ulama yang bertawakal kepada Allah, dia hanya bisa tersenyum. Apa katanya? Maha suci Engkau Allah yang menciptakan segala apa yang terjadi di alam semesta. Maha suci Engkau ya Allah yang berkehendak mendatangkan banjir. Maha suci Engkau Allah yang berkehendak meledakkan gunung-gunung. Maha suci Engkau ya Allah yang berkehendak untuk melongsorkan tanah. Maha suci Engkau wahai Allah yang mendatangkan banjir bandang. Inilah predikat para ulama yang tidak takut kepada musibah-musibah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi yang tidak takut? Yang ditampilkan oleh Allah profilnya, walaupun Allah telah merilis ujian yang pertama adalah ketakutan, tapi ada hamba-hamba Allah yang tidak takut dengan kejadian seperti itu. Mereka itu siapa? Yang kedua, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa mereka? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah. Menurut para mufassir tentang istiqomah di sini dibagi menjadi 3 juga. Seperti dibagi menjadi 3 tingkatan kesabaran tadi. Istiqomah yang pertama kata para ulama adalah istiqomah hati. Si kedua adalah istiqomah ucapan. Si kedua adalah istiqomah perbuatan. Berat syarat istiqomah ini Bapak Ibu. Makanya dengan si istiqomah ini akan diberikan 1000 karomah, diberikan 1000 kemuliaan oleh Allah, bahkan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Saking beratnya istiqomah. Karena istiqomah Ibu sida terus menerus terus rajin. Ende puasa Senin Kemis terus Senin Kemis. Ende girang ngamalan surat Al-Ikhlas terus nedulak petuk-petuk. Ende girang terus ana masjid nedulak petuk-petuk. Ino karena istiqomah. Dengan si istiqomah ini keturunan malaikat sida-sida Allah yang menjadi bodyguard mereka siang dan malam, yang menjadi pembimbing mereka siang dan malam, yang menjadi ajudan mereka siang dan malam. Bayangkan malaikat si mendampingi dengan si istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Coba bayangkan. Istiqomah ini berat, tidak semudah kita membalik telapak tangan, tidak semudah kita mengucapkannya. Makanya orang-orang yang istiqomah itu banyak diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau lihat orang istiqomah, lihatlah orang yang menghafal Al-Quran. Dia tidak akan pernah hafal 30 juz kalau tidak siang dan malam terus membuka ayat-ayat Al-Quran yang 30 juz, yang 1.027.000 huruf kata Imam Syafi'i. Kemudian dengan 6.632 ayat. Hanya orang-orang yang istiqomahlah yang mampu meraih hafalan 30 juz. Ulama negirang semenda entak sebulan ndek nebau tafal Quran ini. Pelungguh ada yang sudah hafiz 30 juz? Ini santri-santri? Sudah ada? Berapa juz? Baru satu tapi belum lancar.
berat. Istiqomah, makanya orang-orang yang menghafal Al-Quran sudah 30 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, 25 juz, itu adalah orang-orang yang istiqomah. Mereka orang-orang ini akan diberikan karamah oleh Allah, akan diberikan kemuliaan oleh Allah di dunia. Dia juga diberikan di alam barzakh. Para penghafal Al-Quran itu tidak dimakan jasadnya oleh tanah sampai hari bertemu dengan Allah nanti di padang mahsyar. Orang-orang yang menghafal Al-Quran nanti akan diberikan mahkota oleh Allah, kemudian diberikan ibu bapaknya untuk menghafal Al-Quran. Diberikan mahkota dan baju kebesaran dipakaikan orang tuanya bagi orang-orang yang anaknya menghafal Al-Quran. Siapapun menghafal Al-Quran itu sudah tergolong manusia-manusia yang istiqomah. Maka istiqomah adalah Allah akan menurunkan malaikat dan Allah akan memberikan jiwa orang itu tenang dan tidak pernah takut dalam menghadapi situasi apapun. Dia tidak pernah galau dalam menghadapi situasi apapun. Karena apa? Malaikat selalu membisikkan, jangan takut, jangan galau, jangan lemah, jangan pesimis, terus selalu didoktrin oleh para malaikat. Nah, itu adalah istiqomah. Berat Bu istiqomah Bu? Berat apa tidak Bu? Berat. Tapi mari ambil saja satu amalan yang pendek, tapi belum bisa lakukan siang dan malam. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim Khalilullah di langit yang ketujuh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menitip pesan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW? Ya Muhammad, salam saya kepada umatmu. Saya ingin titipkan amalan. Bila mana umatmu bisa mengamalkan ini 100 kali pada waktu pagi dan 100 kali pada waktu petang, maka kalau 100 kali diamalkan, maka satu pohon tumbuh di dalam surga. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam, apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Nabi Allah Ibrahim, apa amalan si dedembeng umatku bila mana diamalkan 100 kali, maka satu pohon tumbuh di dalam surga. Bu, udah tahu amalan itu Bu? Sudah tahu Bu? Mau tahu Bu? Mau dengerin Bu? Mau dengerin Bu? Pendek sekali Bu. Maka istiqomahkan ini, barangkali ini yang bisa kita istiqomahkan. Kalau yang panjang-panjang nanti tidak bisa, belum istiqomahkan. 1, 2 hari, 3 hari, 1 bulan bosan nanti mengamalkan, terlalu panjang. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Bisa Bu apa itu? 100 kali pagi, maka satu pohon tumbuh di dalam surga menunggu ibu nanti. Subhanallah. Bisa Bu? Yang kedua tadi. Yang ketiga, siapa hamba-hamba Allah yang tidak takut? Yang ketiga adalah wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali-wali Allah itu tidak takut, tidak berkeluh kesah. Inilah 3 profil manusia yang dirilis oleh Allah di dalam Al-Quran untuk tidak takut dalam menghadapi situasi apapun. Yang kedua, ujian yang diberikan oleh Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', yakni kelaparan. Ibu pernah kelaparan? Imam Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi, beliau menafsirkan kata-kata al-ju' ay as-saum. Apa makna as-saum? As-saum itu ketika kita berpuasa, maka di situ kita diuji oleh Allah dengan kelaparan. Pelungguh puasa lapar Bu? Lapar Bu? Nah, inilah penafsiran Imam Al-Maraghi di dalam tafsirnya, bahwa ujian yang kedua adalah kelaparan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was sabarat. Kekurangan harta benda. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Betul Bu? Betul Bu? Jangan ditendang suaminya. Sabarlah kalau tidak ada uang. Uang ini menjadi ujian juga. Kemudian yang keempat adalah ujian kematian.
kita akan pasti meninggal dunia Bapak Ibu. Pertanyaannya Bu, sudah siapkah kita dimandikan Bu? Sudah siap dimandikan Bu? Sudah siap dibungkus Bu? Sudah siap dimasukkan ke keranda mayat Bu? Sudah siap akan ditanam di dalam kubur Bu? Abu Bakar Siddiq mengatakan dalam makalah beliau bahwa dunia ini adalah kegelapan, dosa adalah kegelapan, kubur adalah kegelapan, padang mahsyar adalah kegelapan, titian Siratal Mustaqim adalah kegelapan. Dunia ini adalah gelap, kata Abu Bakar Siddiq, cahayanya adalah takwa. Siapa orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah di dalam Al-Quran? Yang pertama, orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda-tanda dengan sino ta'alkuin dengan bertakwa si Allah Ta'ala. Ndekna ita nyebut diri ta jari dengan bertakwa, ndekna sekedar tengaku-ngaku jari dengan bertakwa, tetapi tanda itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita menginfakkan harta kita dalam keadaan lapang maupun sempit, bersedekah. Riwayat sedekah, bagaimana dahsyatnya sedekah Bapak Ibu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan gunung-gunung yang menjulang tinggi, lalu malaikat takjub ketika Allah melamparkan langit ini tanpa tiang, bighairi amadin tarawnaha. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menancapkan gunung-gunung di seluruh belahan dunia ini, maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pertanyaan malaikat? Wahai Allah, arak kesi lebih kuat lengan gunung, arak kesi mampu ngalahan gunung. Maka Allah menjawab, yang akan mampu menghancurkan gunung, yang mampu meluluh lantahkan gunung, yang mampu mengalahkan gunung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah besi. Apa yang mengalahkan gunung ibu-ibu? Orang bikin bom kemudian diledakkan di gunung, hancur tidak gunung itu Bu? Orang membuat granat kemudian menghantamkan menghantamkan bukit-bukit yang menjulang tinggi, hancur tidak Bu? Maka apa yang dikatakan Allah yang mampu menghancurkan gunung, manusia membuat rudal, membuat meriam, kemudian diledakkan rudal itu di atas gunung, maka hancur. Ini jawaban dari Allah. Yang menghancurkan, yang bisa mengalahkan gunung adalah besi. Besi yang dibuat granat, besi yang dibuat bom, besi yang dibuat kapal, yang kemudian dari situ dilepaskan bom, maka hancur luluh gunung itu. Si kedua, apa kata malaikat? Ya Allah, apa ngalahan besi? Belum bisa jawab. Yang mengalahkan besi itu apa Bu? Yang mengalahkan besi adalah api, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelunggah punya pisau di rumah enggak? Pelunggu punya pisau di rumah enggak? Bede ladik enggak? Apa pisau bahasa Lombok Tengah? Oh ladik. Pada mun toba itu bahasa Beno. Lombok Timur. Ladik kumbekna pada bau jari ladik. Karena dia dibakar, lalu dipukul. Siapa yang mukul? Orang-orang yang dipandai besi. Pengrajin pisau, pengrajin keris kelewang, pengrajin kandik, pengrajin tambah. Maka besi itu bisa dilumatkan dengan api. Ini jawaban Allah. Besi bisa dikalahkan api. Lalu malaikat bertanya lagi, apakah adakah yang mampu mengalahkan api? Maka air. Saksikan air. Air akan bisa mengalahkan api. Lalu malaikat bertanya lagi, adakah yang bisa mengalahkan air? Maka Allah menjawab, yang mengalahkan air adalah angin. Lalu apa yang mengalahkan angin Bu? Coba jawab Bu. Ada yang bisa jawab?
Apa yang bisa mengalahkan angin, Bu? Bu, apa yang bisa ngalahin angin, Bu? Apa? Tidak tahu. Yang bisa mengalahkan angin adalah sodakoh pelungguh. Yang pelungguh keluarkan dengan tangan kanan, dek tahu si imal kiri, maka itulah yang mampu mengalahkan gunung, yang mampu mengalahkan besi, yang mampu mengalahkan api, yang mampu mengalahkan air, yang mampu juga mengalahkan angin. Ada satu cerita ini terakhir Bapak Ibu, ini masih banyak tuan guru yang akan tausiah nanti. Bu, ada seekor kucing. Pada suatu ketika ada seorang ulama makan di rumah makan. Kemudian ada seekor kucing. Nah, kucing ini diberi makan, diberikan daging oleh seorang ulama ini. Tiba-tiba kucing ini berlari. Ulama ini heran, kenapa kucing ini berlari? Kenapa tidak makan? Lagi tiba-tiba datang lagi kucing ini, dikasih lagi makan daging. Begitu dikasih makan daging, lari lagi kucing ini. Akhirnya 3 kali dikasih sama ulama ini, baru ulama ini merenung, apa yang dikerjakan oleh kucing? Kebiasaan kucing mentembeng mangan langsung yang ngake dia. Ini kenapa dia lari? Akhirnya ulama ini penasaran, dibuntuti kucing ini terus dikejar. Tiba-tiba kucing ini masuk dalam satu lubang di bawah batu. Kemudian dia temukan seekor kucing yang buta. Iya metangnya mangan. Kucing yang tadi makan, yang kemudian lari membawa makanan itu, ternyata membawakan seekor kucing yang buta. Subhanallah Bapak Ibu. Ini kucing diberikan oleh Allah kelebihan. Ini adalah pendidikan bagi kita bahwa kucing saja bisa memberikan temannya makan, apalagi kita sebagai manusia. Salah satu tanda pelungguh menjadi orang yang beriman adalah pelungguh juga menginfakkan sedekah, memberikan sedekah. Ada 5 tanda orang beriman di dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis Rasul ada 3. Di dalam Al-Quran ada 5. Pertama, apabila pelungguh diperdengarkan bacaan Al-Quran, diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka hati pelungguh bergetar. Kemudian apabila dibacakan ayat Allah, maka hati pelungguh bertambah keimanannya. Kemudian yang ketiga, pelungguh bertawakal. Kemudian yang keempat, pelungguh melaksanakan sholat. Dan yang kelima adalah pelungguh menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu dari surat Al-Imran yang tadi adalah tanda-tanda pelungguh menjadi orang-orang yang bertakwa, sanggup menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan mampu menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Maka kita akan menjadi kecintaan Allah, maka kita akan menjadi kesayangan Allah. Allah senang terhadap kita yang berbuat baik. Barangkali inilah yang menjadi renungan kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari sekelumit perkenalan kita, saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu, tahun 2022, malam tahun 2022, mari kita banyak beristighfar, mari kita banyak mengaji di rumah-rumah kita, ajak anak-anak dan saudara kita. Jangan biarkan anak-anak kita malam itu berpesta panti, berpoya-poya. Kita sadar umur kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan oleh Allah nanti akan kelihatan di alam barzah. Semua rekam jejak kita akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umur kita tidak tahu, Bu. Besok, lusa, atau kapan, kita tidak tahu. Allah yang maha ketahui. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Di sisi Allah pengetahuan tentang kiamat. Walaupun luwe dengan ramal kiamat. Mama Rolen pernah meramal kiamat tanggal 12 jam 12 tahun 2012. Pernah diramal kiamat itu, Bu? Pernah apa tidak? Sampai ada filmnya, sampai ada orang ketakutan. Dulu di kampung tiang itu
Ada seseorang yang selalu nonton film kiamat tanggal 12 bulan 2012. Sebelum tanggal 12, tanggal 10 itu dijual sawahnya murah-murah. Yang tadi harga sawah itu di pinggir jalan pada waktu itu sampai 50, tapi dilelang satu arah itu 15 karena besoknya dia akan terjadi kiamat. Maka dilelang sebelum tanggal 12 itu dilelang. Tiba-tiba setelah tanggal 12 tidak ada kiamat pada tanggal 12, dia semua keluarganya tidak berani keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menyesal menjual tanahnya karena tidak jadi kiamat gara-gara nonton film kiamat yang pada akhirnya sampai sekarang dalam keadaan gila. Na'udzubillah min zalik. No, Bapak Ibu, jangan percaya dengan ramalan-ramalan kiamat akan terjadi tanggal 9 jam 9 tahun 1099. Ya Allah, duluan orang yang beramal kiamat itu dikiamatkan oleh Allah. Betul tidak? Yang kedua tentang perkiraan cuaca, manusia tidak tahu. Bisa saja di Lombok Tengah ini hujan. Di mana tempatnya namanya nih? Selebung. Bisa saja di Selebung ini hujan, tapi nanti di Jana Pria tidak hujan. Pernah Ibu temukan seperti itu? Pernah. Ada di satu tempat panas, di tempat yang lain hujan. Itu Allah yang mengetahui. Wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Si ketelu tidak tahu si manusia. Ada USG yang canggih sekarang, alat pendeteksi janin perempuan, Nina atau mama anak dia. Maka masuklah USG. Ada teman tiang yang pernah menguji kehamilannya, mendeteksi kehamilannya, anak ibu adalah laki-laki. Tahu-tahu begitu keluar adalah perempuan. Apa yang terjadi? Ada juga yang aneh Bapak Ibu. Ada seseorang yang sudah mendeteksi kehamilan istrinya 1 bulan, bahwa kelihatan di SG itu laki-laki karena anaknya tiga-tiganya perempuan. Dia kepingin sekali anak laki-laki. Akhirnya dibawa ke dokter, hasil USG-nya itu laki-laki. Akhirnya dia beli kambing 2 untuk persiapan akikah. Sudah seneng ini bapaknya sebagainya, Bu. Anak saya laki-laki, saking cemohnya karena anak pertama, anak kedua, anak ketiga adalah perempuan, kepingin sekali anak laki-laki. Begitu lahir anaknya tahu-tahu perempuan, nyumpek ya. Aduh, dokter ini beres. Akhirnya kambing yang mau dipakai akikah yang sudah dibeli 2 langsung dijual, tidak mau akikah. Gara-gara jangan sampai begitu. Yang mengetahui janin seorang perempuan, laki atau perempuan siapa, Bu? Tidak mampu ditembus 100%. Walaupun ada yang benar, itu kebetulan saja. Kemudian apa yang kita lakukan besok kita tidak ketahui. Walaupun hari ini Pelunggu berencana besok saya mau ke Mataram, tapi besok-besok pagi begitu Pelunggu keluarkan mobil, meledak ban mobilnya. Tidak jadi Pelunggu ke Mataram. Atau ada tetangga yang meninggal dunia, peristiwa yang besok kita tidak ketahui. Jangankan yang besok, sekarang kami pulang dari tempat ini ke Lombok Timur, apa yang kami lakukan kami juga tidak tahu. Apa yang terjadi pada diri kami juga tidak tahu. Dan semua ibu-ibu setelah pulang, apakah langsung nonton TV atau duduk-duduk sama suami, atau minum es teler, atau es batu, es cendol dan sebagainya. Kita tidak tahu. Yang sekarang aja kita tidak tahu, apalagi yang besok. Yang terakhir, di bumi mana kita akan meninggal dunia besok. Kita tidak tahu apakah di rumah sakit, di rumah teman, di majelis taklim, di masjid, di musola, di jalan, di kebun, di sawah, di laut, atau jatuh dari pesawat. Wallahu a'lam bissawab. Semua itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata kusairi salah, jangan masukkan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.